Halo guys, jumpa lagi di Motusat TV. Oke guys, dalam video kali ini waktunya konten atau vlog lagi ya. Yap, jadi di video kali ini saya mau membuat konten tentang persiapan mudik ya. Jadi apa saja yang harus disiapkan bagi pengguna mobil ya kalau mau mudik atau perjalanan jauh. Nah ini kan momennya ya, mau lebaran, mau mudik tahun 2021. Nah sekarang kita mau cek. Pertama kali yang harus disiapkan adalah cairan ya, cairan dari mobilnya, terutama permesinan. Nah kayak gini nih ya, permesinan kayak gini nih, dicek cairannya mulai dari sebelah kiri power steering ya. Power steering pastikan harus di level max ini airnya ya, minyaknya. Nah kita buka, kita intip, itu dia, minyaknya masih penuh. Jadi pastikan ada di wilayah max. Nih tulisannya max, maksimal. Oke, itu minyak power steering. Kemudian ini minyak rem. Nah pastikan ada di max juga. Ini ya. Kemudian oli. Nah ini dia oli. Kita cek dari dipstick. Pastikan ada di F, huruf F ya. Kalau misalkan kurang tambah dari sini. Nah ini ya, tambah dari sebelah sini. Kemudian cek berikutnya adalah aki. Setelah oli, aki. Nah kita cek airnya ya, dari setiap selnya ini. Nah ini masih ada ya, masih bagus. Oke. Kondisi akinya dicek, ini warnanya apa, masih biru ya, warna biru artinya kondisinya masih bagus. Kita cek air aki tiap sel ya, ini masih ada ya, pokoknya harus di atas selnya itu airnya. Nah ini kan ada upper lower ya, bisa dikira-kira lah. Terlalu penuh juga nggak bagus karena nanti muncrat takutnya. Oke, setelah itu, setelah air aki, yang perlu dicek berikutnya adalah air radiator. Nah ini ya, ini ada dua ya, yang satu di radiatornya, yang satu di reservoir. Ini reservoir penyimpanan. Pertama kita cek, kita buka yang di radiatornya. Pastikan atau buka ini kondisi mesin dingin ya, bukan hanya mati tapi dingin. Ini belum saya panasi sama sekali, jadi kondisinya mesin dingin. Kalau mesinnya masih panas itu muncrat, begitu kita buka terus itu muncrat trot. Nah itu bahaya. Kita intip. Nah itu air coolernya kelihatan ya, pastikan air coolernya penuh ya. Jadi tampak dari ketika kita intip aja dia sudah tampak seperti itu. Kita tutup lagi, masih tampak hijau. Kemudian kita buka daerah reservoir. Nah itu ya kelihatan, pastikan warnanya hijau, jangan sampai warnanya berubah atau berminyak, artinya sudah lama kalau berminyak, atau berubah warna, ada resikonya, ada kemungkinan kecampur oli. Nah ini ya, dan pastikan levelnya ada di F. Seperti ini, kayaknya kurang, kita tambah. Bisa pakai coolernya ini, dari beli radiator baru sampai sekarang pakai yang ini. Sekarang kita tambah yuk. Oke guys, jadi kita tambahnya dari sini ya, langsung ke reservoir. Kalau di radiator sudah penuh nggak perlu ditambah, tapi kalau kurang kita tambahkan, atau bisa langsung lewat reservoirnya. Nah kita tambahkan. Oke, udah habis guys. Bisa dilihat ini ya. Nah itu sudah ada di batas F, sudah penuh ya, kelihatan kan? Pastikan ada di batas F untuk air coolant, karena ini penting untuk pendinginan mesin.
radiator sudah, kemudian olinya sudah, minyak remnya sudah, power steering sudah, kita lapis. Nah, kemudian yang terakhir adalah air wiper ya. Nah, air wiper ini air biasa aja. Kalau saya pakai air ini, air mineral ya, air minum itu ya. Nah, karena musim hujan ya, jadi kita tambahkan aja, nggak butuh banyak-banyak sebenarnya. Kita tambahkan langsung dari sini. Nggak usah terlalu penuh juga, cukupan aja sedengan. Karena apa? Karena kalau terlalu penuh juga nggak bagus, kantongnya nanti terlalu penuh, berat reservoirnya. Kalau kena jalan berlubang itu khawatir patah ya ininya ya, karena dia ngantong berat, kena jalan berlubang jedak, ininya biasanya patah daerah sini. Jadi nggak usah terlalu penuh, yang penting cukupan. Yap, sudah selesai ya, sudah selesai, itu aja untuk pengecekan cairan-cairan. Mungkin kalau kalau olinya kurang ditambah lagi ini, pakai oli mesin kalian. Jadi kalau mudik itu sangu oli, sangu radiator juga. Oke, jadi seperti itu ya guys. Kemudian kalau permesinannya sudah selesai semuanya, cairan-cairan sudah oke. Sekarang kita cek berikutnya adalah ban ya. Ban kita cek pertama kembangannya harus bagus, tebel, kemudian tekanan angin, kondisinya juga ya, nggak ada yang pecah-pecah seperti ini. Tekanan angin harus pas. Ini kondisi ban depan, kemudian ini ban belakang masih tebel lah, dan nggak ada yang pecah-pecah. Ini saya pakai akselera. Tekanan angin harus pas juga. Sebelum berangkat pastikan kalian ke pom bensin ya, atau pas malam takbiran itu kalian ke pom bensin, ke nitrogen, isi nitrogen. Ini ban belakang si tebel. Biasanya kalau saya itu ban depan itu saya isi 32 ya, ban depan saya isi 32, kemudian ban belakang saya isi 34 karena muatan penuh dan ada bagasi juga ya yang lumayan padat penduduk, yang lumayan penuh. Jadi 34 untuk belakang, 32 untuk depan. Nah, itu setelah mesin kita cek bannya, baik kondisi bannya maupun tekanan anginnya. Oke, setelah itu kalau saya sih biasanya saya servis ya. Sebelum saya berangkat mudik itu saya servis, seminggu sebelum mudik saya servis. Nah, ini mungkin juga saya servis, dan saya cekkan aki ke SND ya, shock and drive. Jadi itu tips singkat aja, ngecek cairan mesin semuanya harus dicek, harus ditambahi kalau kurang. Kemudian cek ban, tekanan angin maupun kondisi ban. Kemudian yang terakhir adalah di servis ya, diserviskan, bersihkan throttle body ini ya, pengapian, cek kabel-kabel busi, throttle bodinya, RPM nya dicek juga, ISC nya, kemudian sama cek aki di shock and drive. Sekarang kita coba starter ya, kita coba starter dan dengarkan suaranya. Mohon maaf ya guys, rawame depan lagi ada renovasi rumah. Nah, ini dia suaranya, suara mesinnya ya. Ini sudah 2 hari nggak saya panasi. Setelah kita starter, kita dengarkan suaranya. Ada yang pincang nggak? Jadi iramanya harus pas teng neng 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 neng. Kalau pincangnya neng 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 neng. Nah, itu pincang. Jadi iramanya nggak pas, ada yang hilang. Nah, kayak gini kan. Ini insya Allah nggak pincang, soalnya iramanya enak. Teng neng 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 neng. Kalau pincang biasanya dari busi bisa, dari koil juga bisa.
Ya macam-macam lah, kalian bisa ke bengkel nanti. Dicek kabel-kabel businya ya, kabel-kabel busi. Takutnya ada tikus, kerikit-kerikit kan kita nggak tahu. Nah, seperti itu guys. Oke guys, jadi setelah pengecekan semuanya, cairan mesin, ban, kemudian iramanya juga dicek. Nah, mungkin yang terakhir adalah cek ini ya, belt-beltnya ya. Nah, ini belt-beltnya juga penting, baik fan belt maupun timing belt, terutama timing belt. Jadi kalau kalian baru beli mobil menjelang lebaran ini dan belum tahu riwayatnya timing belt, sebaiknya sih ganti ya, ganti aja. Baik pakai yang ori maupun yang KW. Nggak apa-apa, lebih baik pakai KW tapi baru daripada pakai ori tapi bekas dan nggak tahu pemakaiannya. Nah, dicek, jangan sampai putus di tengah jalan, di tengah mudik, itu juga juga ngeri ya, ngeri. Nah, kemudian belt-beltnya juga dicek, fan beltnya ini kalau atas ada 3 fan beltnya ya, alternator AC sama yang di mesin ini. Nanti dicek, karena ini saya kan sudah tahu riwayatnya, ini timing belt baru ganti, jadi insya Allah aman. Nah, mungkin yang terakhir adalah ini, yaitu pakai belt dressing atau pelembab ya, supaya nggak kering fan beltnya. Ini kita kasih belt dressing ini. Oke, sekarang kita lumas yuk. Pelumas bukan pelembab lah, hand body. Nah ini ya. Oke, saya nggak punya kameramen jadi pakai gini aja ya. Ini cara pakainya, dikocok dulu. Nah, setelah itu kita semprotkan. Ini ya, saya pakai alat bantu ini ya, godong ya atau daun, karena nyelempit posisinya. Jadi kita semprotkan. Lalu kita dekatkan gini ya. Seperti itu guys. Oke guys, selesai untuk pelumasan fan belt dengan belt dressing ya dari Prestone. Saya online aja banyak kok, ini murah, 25 ribuan. Nah seperti ini bisa dilakukan manual, nggak perlu ke bengkel kan. Yap, seperti itu guys. Oke guys, jadi seperti itu dulu untuk video kali ini ya, video tentang persiapan mudik yang bisa dilakukan oleh pemula. Ya, ngecek manual lah, ngecek cairan mesin, kemudian ngecek ban, sama ngecek suara iramanya, dan terakhir mungkin servis sama cek aki. Itu harus dilakukan sih biar enak saat mudik dan aman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Bye bye. Semoga selamat sampai tujuan ya, mudiknya aman, selamat, lancar, barokah, amin. Perlu sampai penuh enggak kalau mas ya? Enggak, tak tambahin dikit aja mas ya. Oh gitu, enggak. Biar sampai batas. Oke, siap. Nah, cek. Ini cek alternator ya mas, sama akinya. Starter. Sudah mas? Masih 13 atau 14.
Ukurannya masih good and pas, masih bagus. Voltasenya 13. Untuk kesehatannya masih 100%, tidak ada penurunan. Dengan pengisiannya juga masih normal, 100% juga, jadi tidak ada masalah. Alhamdulillah. Untuk dari cek listriknya, mulai dari beban starter masih normal. Pengisian dinamo ampere normal juga. Lampu sama tripod USB normal, keterangannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini masih kondisi prima. Alhamdulillah. Yes, sudah selesai clear ya. Masih bagus semua, masih voltase 13. Kondisi baterai 100% masih bagus. Good and pas. Nah, ini tulisannya good and pas di SND Gunung Sari.